Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Government lover yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini dan mendekati sore ini kita bertemu kembali pada channel kita Government Corner yang akan menghadirkan satu tokoh lokal yang luar biasa, yaitu Bapak Muda Mahendrawan, salah satu Bupati Kuburaya yang dengan prestasi yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar banyak dengan beliau tentang praktek-praktek pemerintahan. Pertama, saya nanti akan memperkenalkan dulu, dan Pak Hendrawan kira-kira nanti bisa memperkenalkan diri, nama, kemudian pendidikan, dan sekaligus latar belakang politik, kenapa bisa menjadi bupati. Karena ini satu pembelajaran yang menarik, bisa jadi dari adik-adik kita yang mahasiswa, dan saya kira juga government lover kita untuk bisa belajar bagaimana kira-kira mempersiapkan diri menjadi politisi nanti. Itu. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, saya kira nanti kita masuk pada substansi. Tema kita hari ini adalah tentang pemberdayaan desa melalui CMS. CMS itu adalah Costless Management System, yaitu bagaimana pengelolaan desa itu dengan sistem non tunai. Dan ini saya kira salah satu terobosan yang dilakukan oleh beliau, Pak Muda, dengan berapa strategi. Saya kira tidak gampang ya untuk memulai ini. Saya kira ini kita harus banyak belajar dengan beliau bagaimana inovasi CSM ini bisa menjadi satu terobosan di daerah, dan ini saya kira juga menjadi terobosan nasional yang menjadi contoh nasional. Dan yang terakhir saya kira nanti kita mencoba untuk bagaimana sih hambatan dan tantangan. Saya kira pasti banyak tantangan dan peluang yang bisa mendorong bagaimana kegiatan inovasi pemerintahan desa ini bisa berhasil dengan baik. Nah, yang terakhir nanti kami minta Pak Bupati untuk memberikan kata semangat untuk mahasiswa kita nanti di ilmu pemerintahan ini. Baik. Oke, saya kira langsung saja government lover, kita langsung ketemu dengan Pak Bupati dari Kuburaya, Kabupaten Kuburaya, Pak Muda Mahendrawan, untuk memperkenalkan diri kira-kira namanya, kemudian pendidikannya, kemudian bagaimana kok bisa menjadi bupati yang luar biasa ini. Saya kira silakan Pak. Terima kasih Pak Is. Tentu kami terima kasih atas kesempatan dan peluang untuk bisa hadir di podcast ini, dan semoga saja ya kami ke sini juga sudah memang setiap tahun kita ke Jogja, dan ini luar biasa langsung bisa mengisi ruang podcast ini. Dan saya Muda Mahendrawan jadi Bupati Kuburaya, dan tentu Kuburaya itu daerah pemekaran sejak 2007. Dan saya dulu notaris profesinya. Jadi saya sekolah notarisnya juga di Jogja. Wah, alumni ini. Ya, tahun 98 saya mulai jadi notaris. Dan kemudian sebenarnya apa hubungannya notaris kemudian jadi bupati? Ya karena sering aktif juga dengan desa-desa dan sebagainya. Kemudian akhirnya kita termasuk menggagas pemekaran Kabupaten Kuburaya ketika itu, karena memang wilayahnya sangat luas, dan pemekaran dari Kabupaten Pontianak yang sekarang jadi Kabupaten Mempawah. Jadi induknya itu di Mempawah, dan sekarang Kabupaten Kuburaya berada di hinterland kota dengan luas wilayah lebih kurang hampir 700.000 hektar. Dan tentu apa yang juga dilakukan ini dari 118 desa yang ada di Kuburaya. Besar juga ya desanya. Jadi kita makanya lebih memperkuat juga, selain pemerintahan kabupaten, tentu fondasinya atau jangkar-jangkarnya ini adalah pemerintahan desa. Betul. Nah, ketika arah kebijakan kita untuk memperkuat desa ini, memang kita masuk di dalam visi misi kita, bagaimana agar lebih cepat. Karena tujuan daripada desa itu punya kewenangan kan agar mereka bisa merencanakan sendiri dan bisa juga melakukan mengurus rumah tangganya dengan lebih cepat dan lebih efektif, untuk bisa memperkuat kualitas hidup masyarakat juga, dan juga mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di desa itu. Makanya ya tentu dengan langkah ini saya ketika jadi bupati juga
salah satu yang menjadi fokus kita adalah penguatan tentang desa. Bagaimana agar pemerintahan desa itu benar-benar pemerintahan yang organisasinya tidak hanya pro formalitas tapi memang betul-betul berfungsi dan benar-benar jadi optimal, yang kuat gitu untuk bisa mempercepat program itu sampai ke masyarakat. Artinya benar-benar justru malah lebih bisa terjadi percepatan kalau desa itu benar-benar bisa membuat sebuah kebijakan-kebijakan dan formulasikan atau merespon kebijakan itu dengan efektif, karena dari tingkat RT, satuan wilayahnya, RW, dusun, ini kan sangat menentukan bagaimana relasi sosial dan relasi di masyarakat. Nah, tentu desa ini kan, kalau saya selalu bilang desa itu masa depan, bukan masa lalu. Jadi justru malah sumber peradaban, sumber pangan, sumber kehidupan itu dari desa. Betul. Sehingga makanya justru ini merupakan dan pandemi sudah membuktikan juga sumber pangan itu sangat menjadi kekuatan kokoh juga untuk fondasi ekonomi. Nah, maka dari itu kami berpikir kemarin bahwa setelah kita melakukan upaya-upaya bagaimana pemerintah kabupaten ini supaya kita juga membuat percepatan pergerakan ekonomi juga di desa, sehingga itu juga berkontribusi bagi percepatan ekonomi kabupaten. Karena biar bagaimanapun masyarakat ini lebih efektif, cepat, sehingga kebijakan kita pun di semua sektor, baik itu menyangkut hak dasar masyarakat, ini benar-benar bisa dirasakan dan bisa optimal. Dan hasilnya kita melihat persoalan ini kan banyak dulunya waktu desa ini, dana desa dipercayakan yang rata-rata ngelola 1 sampai 3 miliar. Nah, ini kan banyak problem juga yang muncul, banyak juga persepsi bahwa desa tidak mampu, SDM-nya dan sebagainya. Kemudian memang kenyataan banyak problem memang, karena tadi tentu sejak 2014 ada Undang-Undang Desa kan, 2015 mulai diterapkan dan sekarang sudah jumlahnya hampir 72 triliun yang dikelola. Nah, itu di luar ADD. Nah, otomatis ini setelah kita lihat empiris banyak sekali persoalan, ternyata salah satunya kan adalah problemnya gimana sih caranya kita supaya dana desa dikelola dengan transparan, lebih efektif, cepat, dan mudah mempertanggungjawabkan. Nah, kami secara orisinil, secara murni, itu saya mengajak desa-desa, menantang lah gitu. Mana desa-desa yang siap mengelola dana non tunai. Ide ini saya secara orisinil memang, karena kita sering berdiskusi dengan teman-teman dan semua tentang desa ini. Kalau kabupaten organisasi pemerintahannya seperti SKPD atau dinas itu mengelola dengan non tunai, CMS juga dengan bank daerah, kenapa desa tidak bisa? Kan ini pemerintahan juga, tinggal di breakdown ke bawah. Makanya kita anggap desa ini samalah bagian seperti mengelola seperti SKPD juga. Nah, oleh karena itu akhirnya kita adakan seperti itu, akhirnya menerima pada 2019 ada 28 desa. Jadi dia tidak lagi menarik uang tunai. Yang jadi problem nih kan ketika menarik uang tunai bertahap, sekali tarik ada 500 juta, 300 juta, itu kan gangguan eksternal dan internalnya banyak, macam-macam. Godaannya luar biasa itu. Mulai dari hal eksternal, macam-macam, internal juga, dan akhirnya membuat desa itu sering gaduh, sering tidak kondusif, dan laporan penyimpangan dan sebagainya sangat besar sekali. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membuat sistem supaya ini dengan sendirinya akan membuat segala sesuatu berjalan dengan lebih terjamin. Karena dana desa ini kan dana haknya masyarakat. Betul. Harus kita lindungi. Nah, disinilah makanya saya kemudian menginisiasi membuat Perbub, Peraturan Bupati nomor 27 itu 2019 tentang sistem dan prosedur pengelolaan dana desa melalui CMS ini. Nah, disitulah inovasi ini dimulai. 28 desa ternyata berjalan sangat baik. Dan akhirnya dirasakan oleh desa yang 28. Nah, yang 80 lebih ini akhirnya melihat bahwa ternyata kelola kayak gini lebih efektif, cepat, tidak perlu mereka ke bank, aman. Semua pembayaran apa saja, belanja infrastruktur, belanja bahan bangunan, belanja tunjangan, insentif,
termasuk untuk kader-kader posyandu, insentif, bahkan terakhir untuk BLT pun lewat CMS. non tunai semua. Nah, berarti kalau udah seperti ini, sistemnya itu mereka betul-betul mandiri ngerjakannya di desa. Jadi dengan aplikasi itu kerjasama dengan Bank Kalbar, akhirnya kita 2020 kita deklarasikan semua desa berlaku. Nah, di 2020 itulah seluruhnya akhirnya mengelola tanpa menarik uang tunai. Nah, menutup celah-celah terjadi penyalahgunaan. Korupsi. Sejak saat itu perilaku banyak bergeser lah, berubah dari mulai ya ini kan transformasi lah tadinya dari yang manual ke digital, dari yang tunai ke non tunai, dari yang tidak transparan ke transparan, ya, dari yang masyarakat juga sering gaduh, sering ribut, sering curiga, akhirnya sekarang tumbuh trust yang lebih baik. Akhirnya partisipasi jadi meningkat. Betul. Nah, dan gerakan-gerakan anak muda pun inovasi-inovasi jadi banyak, bisa fokus benar-benar kepala desa, sekdesnya, dan perangkatnya, serta semua elemen RT juga, insentif RT juga lewat itu. Jadi bahasa-bahasa dana disunat segala macam itu Sudah nggak ada. udah relatif tidak ada. Betul. Dari situ aja udah meresahkan orang kadang-kadang. Isunya disunat lah, inilah dan sebagainya. Jadi hal-hal yang nampak sederhana di desa itu sensitif, Pak Is. Sedikit saja ada ini sudah justru malah lebih sangat sensitif. Nah, disinilah inovasi yang kita lakukan yang benar-benar mendasar dan dampaknya memang kepada percepatan mereka dari menyusun perencanaan. Itu pun akhirnya dalam musrembang itu dan penyusunan itu dokumennya sangat mereka jadi lebih cepat, lebih tepat juga, berbasiskan kebutuhan, bukan hanya kemauan Pak Desa maupun ini, tapi lebih demokratis dan lebih efektif lah. Yang kedua, pelaksanaan juga penata usahaannya jadi rapi kan, tidak perlu lagi berseliweran pakai uang tunai dan sebagainya, yang itu menimbulkan banyak tadi gangguan dan sebagainya, apalagi penyimpangan. Ya kalau udah pegang uang tunai itu kan Pak, maklum lah macam-macam juga udah. Mungkin mau dipakai dulu, ini dan sebagainya. Kalau sebelumnya kan kayak begitu. Nah makanya kemarin setelah kita berhasil itu, kita kemudian diundang, artinya diberikan kesempatan untuk menyampaikan, termasuk ketika aksi nasional pencegahan korupsi di 2020, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan bahwa ini adalah bagian daripada pencegahan. Dan tentu saat ini sudah banyak juga daerah-daerah yang mereplikasi kebijakan ini, ya dari teman-teman kabupaten di berbagai tempat di Indonesia, ya, dan di di Kalbar juga. Ya. Nah kami tentu tidak, artinya ini sebuah hal yang bagi kami bukan bangga berlebihan, tapi prinsipnya adalah kita sudah bisa berkontribusi lah untuk setidaknya bangsa, untuk bangsa ini, untuk memperbaiki, untuk menata, dan terbukti memang Pak. Jadi di sebelum itu laporan-laporan penyimpangan itu di setiap desa tuh ada. Pasti ya. Setiap tahun tuh ke inspektorat, ke ini, ke aparat hukum. Tapi setelah di 2019 itu semua menyatakan sudah hampir relatif tidak ada lagi laporan-laporan yang aneh-aneh yang ini. Ya kalaupun ada itu mungkin di hal-hal yang lain ya. Betul. Tapi tidak terkait dengan yang tadi APBDes yang sifatnya dikelola dengan, kalau tunai itu memang banyak sekali efeknya. Nah makanya budaya cashless pun kita munculkan Pak akhirnya. Jadi desa-desa itu sudah terbiasa dengan budaya cashless, termasuk BUMDesnya pun akhirnya berkembang karena ada trust yang baik dari berbagai pihak. Jadi BUMDesnya bisa ini, desa wisata juga akhirnya wisata-wisata desa anak muda itu jadi progresif, jadi semangat. Ibu-ibunya semangat. Nah semuanya karena merasa bahwa ada satu yang tadinya kurang percaya jadi percaya, tadinya tidak partisipatif jadi bergeraknya tuh jauh lebih banyak lompatan-lompatan. Nah disinilah dampak yang terasa dari sistem tata kelola APBDes dengan non tunai ini. Jadi itu memang sebuah terobosan yang saat ini sudah betul-betul sangat menjadi solusi untuk
ya jangan sampai dana desa itu yang seperti banyak pendapat lah bahwa ini semua banyak merugikan dan sebagainya, banyak penyalahgunaan. Jadi sebenarnya kalau bahasa lain saya tuh Pak Is, saya ini menjebak secara positif saya bilang. Supaya terjebak positif. Jadi sistem ini ya tadinya waktu diterapkan 2020 itu ada juga sih sekitar 20-30% desa tuh yang sampai ngeluh-ngeluh lah, bukan menolak. Mereka tuh mungkin masih setengah-setengah hati kan. Betul. Karena biasanya pegang duit banyak kan. Kemudian tapi setelah itu mereka juga bilang sama saya tanya gimana? Itulah Pak, sebenarnya kemarin tuh berat, kami juga ngeluh dan sebagainya, dan ada keluhan-keluhan di belakang itu. Tapi setelah itu mereka baru sadar bahwa ya ternyata lebih tenang, lebih mudah, lebih tenang, masyarakat juga jadi percaya dan tidak banyak terjadi kegaduhan-kegaduhan atau katakanlah semacam isu terus di desa itu yang tidak. Jadi gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan itu juga sangat baik berjalan. Nah, dengan sistem CMS ini akhirnya semua program itu dengan dinas-dinas pun dengan semua pihak ya. Karena program itu kita satukan di sektor pendidikan misalnya, dengan PAUD, dengan Komunitas Posyandu, kesehatan, kemudian dengan semua program infrastruktur desa itu juga jadi cepat. Jadi ini dampaknya memang terasa. Jadi kami anggap ini sebagai gerbang utamanya nih desa di sistem tata kelola keuangannya ini. Betul. Karena di sini kan sebenarnya intinya ini karena ngelola dana tadi ini, kewenangannya nih. Di sinilah yang kemudian biasa kita dengar dulu menunya sehari-hari terjadi berita tentang penyalahgunaan dan korupsi desa. Seperti tidak lepas sehari-hari dulu sejak 2015, 16, 17, 18 tuh sepertinya itu jadi menu terus. Nah inilah saya kira solusi yang sangat tepat karena kita bisa mantau dari kabupaten, kita langsung bisa mengawal, kita bisa melihat dan juga diterapkan dengan Siskedes online. Jadi sistem keuangan desa secara online yang mana semua perencanaan itu sudah masuk. Jadi kayak di SKPD juga, kayak di dinas juga. Iya Pak Bupati, itu kan memang sudah berjalan dan berdampak ya. Nah bisa nggak diceritakan itu proses dari awal, ini kan nggak mudah ya membangun ini ya. Betul. Hingga dari 28 kemudian sampai 118 2020 ini saya kira nggak mudah. Nah bisa nggak diceritakan ke kami itu proses tahapan-tahapan dari awal, kemudian bagaimana mengkondisikan, kemudian bagaimana dinas itu bisa menyatu. Kalau nggak ada perencanaan yang kepemimpinan yang matang ini saya kira kita perlu belajar tentang prosesnya itu Pak. Memang di sini. Jadi saya selalu bilang bahwa peta jalan itu selalu yang indah-indah. Betul. Selalu yang baik-baik. Tapi peta kerja ini kadang sering keropos. Di peta kerjanya bagaimana? Jadi, menurut Pak Bupati peta jalan dan peta kerja bedanya apa Pak? Jadi gini, peta jalan itu kan ya itu konsep imajinatif kita yang memang tentu cukup semuanya yang ideal kan. Betul. Tapi ketika peta kerja ini artinya siapa bergerak apa dan bagaimana kita menggerakkan secara sama-sama semua kekuatan termasuk elemen masyarakat sendiri, termasuk semua kampus ya, termasuk juga LSM, NGO semua, kemudian juga bersinergi lah ya, ini bergeraknya secara itu yang kami namakan kepung bakul. Jadi strateginya semua harus punya persepsi yang sama dan kita ajak bergerak untuk menyasar secara fokus itu. Jadi kerangka kerja istilahnya. Ya kerangkanya dan peta kerjanya semuanya itu punya ternavigasi sendiri gitu. Nah contohnya kayak apa Bapak? Nah jadi misalnya gini, kita kan ada bikin namanya Pokja Percepatan Dana Desa waktu itu 2019. Nah kita buat itu, saya minta Pak Sekda jadi ketua, kemudian di situ anggotanya ada dari keuangan, ada dari bagian hukum, ada dari inspektorat, kemudian ada juga dari Pemdes, dari Bapeda, karena terkait perencanaan, terkait juga dengan di situ ada penata usahaan, terkait juga dengan SK-SK bagian hukum, terkait juga dengan supaya pintu ini tidak menjadi ruang untuk celah-celah. Artinya kita perbaiki dulu nih pemerintah kabupatennya juga persepsinya.
Berarti yang dibangun itu kerangka diperkuat kerja itu ya. dari kelembagaan Pemdanya Kalau dulu. pemerintah kabupatennya itu persepsinya dan juga cara melihat ini, jangan sampai nganggap pemerintahan desa ini ya seperti yang dulu-dulu. Ini kan beda setelah undang-undang desa ini kan harusnya kita memandangnya bahwa ini justru malah aset yang besar untuk kita perkuat dan harus kita percepat. Jangan kita persulit, jangan juga apalagi mohon maaf dimanfaatkan malah untuk mainan-mainan yang juga oknum yang nakal ya dalam tanda kutip. Karena ada juga kejadian di mana yang justru oknum di pemerintah kabupatennya malah manfaatkan dana desa itu, dia berkolaborasi dengan kepala desa atau dengan camat atau dengan ini, malah mohon maaf jadi seperti seperti di setting bahkan dulu banyak juga desa yang bikin, ini kan cerita dulu Pak ya, itu awal yang dibuat APBDes-nya disusunkan dibuatkan sama oknum. Nah ini kan tidak bisa mandiri Pak. Tentu yang begini-begini kan akhirnya seharusnya di desa itu kan banyak anak-anak muda dan sebenarnya kan banyak sarjana dari kampung-kampung. Sebenarnya inilah makanya saya selalu mendorong, setiap saya mengisi di kampus-kampus di sana, selalu kita dorong, kita yakinkan bahwa anak muda harus banyak memperkuat desa. Salah satunya dengan cara juga di kampus misalnya, atau mereka bikinlah best practice dan juga memperkuat kapasitas dan pemahaman supaya membantu SDM untuk bisa nantinya memperkuat SDM di desa itu. Jadi justru malah ini jangan kita biarkan. Sesuatu tuh kalau kita hanya bisa nyalahkan, oh ini SDM-nya, dulu kan banyak pendapat gitu, SDM-nya nggak kuat, SDM-nya nggak, ini kita ragukan ini. Ya tapi kan kita juga salah juga, kita kalau nggak ngajarin, kita nggak ngasih tahu dan kita nggak memperkuat, ya kita juga berarti ikut tanggung jawab juga. Makanya saya selalu mengajak semua pihak termasuk birokrasi, saya bikinlah Pokja tadi itu Pak. Dengan Pokja yang tadi itu ada berapa Pokja itu dibentuk? Satu aja. Di situ jadi satu Pokja itu tujuannya percepatan, kemudian juga sekaligus memperkuat evaluasi, memperkuat penyusunan APBD desa supaya nanti desa itu dikawal dan diberikan penguatan langsung oleh Bapeda dalam perencanaan, kemudian oleh keuangan. Jadi jangan sampai prosedur di pemerintah kabupaten itu terlalu rumit, dari pintu ke pintunya nyerahkan berkas tuh sampai mempersulit. Kadang-kadang malah itu jadikan bargaining macam-macam gitu kan, atau di Pemdesnya lah yang tempat ininya. Nah, jangan sampai justru malah dia yang punya kepentingan terhadap dana desa dan sebagainya. Sekarang Pokja itu dibentuk Pokja untuk mempercepat. Dan dari situlah awalnya. Dari Pokja itu kemudian kita mengajak juga pendamping desa juga kita libatkan di situ. Nah, disitulah kita membuat skema, membuat kerja bagaimana mengarahkan supaya percepatan dulu. Dari percepatan itulah kita perkuat persepsinya. Nah, percepatan itu Pak Batis, percepatan itu dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk itu Perbub itu SOP-nya kita percepat. Jadi yang tadinya prosedurnya misalnya terlalu rumit, bolak-balik dari bagian hukum biasanya pindah ke sini, udah enggak perlu lagi, satu kali jalan saja. Dalam Pokja itu di Pokja. Ya. Nah, mulai dari hal itu dulu yang paling penting nih. Nah, dari situlah persepsi bisa lebih disatukan, baik inspektorat, baik itu dari OPD semua yang lain. Akhirnya menyatulah pemahaman soal desa ini bahwa kita harus percepat, kita harus perkuat karena desa ini berpengaruh langsung. Program kita juga kan semua nyasarnya ke desa-desa. Emang kemana nyasarnya? Kan semua rumah tangga itu ada di desa. Saya bilang ini kan sebetulnya adalah justru malah amanah kita untuk bisa punya nilai tambah. Percepatan desa itu malah harus cepat kita. Kalau kita mubazir atau kita biarkan, ini kan sayang. Dana segitu satu desa misalnya 1-3 miliar. Ini kan kalau tidak termanfaatkan dengan baik atau ada yang mubazir atau terjadi perilaku koruptif yang terlalu ini kan malah rugi. Malah kan itu mengurangi tumpang tindih dari tupoksi dari banyak aktivitas Pak. Itu Pak, program itu. Ya tidak, malah justru malah harusnya mempercepat
program-program kita kayak Betul. PAUD, kayak misalnya masalah-masalah yang berskala desa tuh bisa lebih cepat. Oke. Tujuannya kan supaya pengambilan putusan kan bisa di desa. Hal-hal yang kecil-kecil tuh tidak perlulah kabupaten. Betul. Nah sebenarnya itu kan tujuan dana desa nih Pak, berskala Iya, betul. desa. Jadi dan mereka bisa mengembangkan wisata desa. Kan Iya. banyak sudah terbukti kayak di Jawa ini juga, Betul, ya. di berbagai Ya, Sumatera, di termasuk di Kalimantan. Jogja juga. Iya, di Jogja di Jogja ini banyak desa-desa yang bisa mengembangkan wisata, akhirnya asetnya jadi cukup Luar besar biasa, perputarannya. Ini itu kan jangan dilihat sumbernya cuma 1 miliar, Betul. tapi ketika kesempatan itu diberikan peluang itu kepada elemen-elemen masyarakat di desa, ibu-ibunya, remajanya, maka inisiatif-inisiatif best practice itu luar biasa. Menarik, Muncullah ya. ide-ide dan akhirnya disitulah kenapa harus fokus desa itu jangan sampai terganggu, berkelindan terganggu dengan hal-hal yang tadi ini. Makanya CMS itu sangat-sangat membantu desa jadi tidak terganggu dengan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu itu. Nah disitulah kira-kira solusinya. Jadi ide CMS itu Bermula dari Pokja dulu. Dari Pokja. Ya. Oke. Dari Kemudian- Pokja diselesaikan dulu secara administratif. Ya, Minimal ada efisiensi, Betul. efektivitas, Betul. kemudian sinergitas, betul. kemudian nanti baru desa itu dikepung. Desa itu dia tantang siapa yang berani ngelola dengan non tunai. Oke. Yang seperti SKPD. SKPD kan ngelola Betul. dinas kan dengan non tunai Pak. Oke. Langsung dengan bank kan, seperti M-Banking juga kan. Betul, ya. Nah, ternyata awalnya ada 17 desa. Setelah berjalan ada yang ikut lagi jadi 28. Nah, Tanda tangan fakta integritas. Yang 17 desa yang ikut awal itu kira-kira pertimbangannya apa, Pak? Atau karena dipaksa bupati? Enggak. Gimana? Saya bilang sama mereka, saya cuma memberikan pemahaman, diajak bicara, ajak komunikasi, ajak diskusi. Ya. Bahwa lebih baik kita pertama kita memberikan pemahaman bahwa ini seperti saya juga, seperti bupati. Sebenarnya bupati itu tidak pegang ini juga, saya bilang tidak pegang uang tunai juga, saya bilang. Ya kan, jadi mau jadi kades rasa bupati nah. Jadi saya sampai guyon-guyon kayak gitu. Iya, iya. Jadi artinya kalau kepala desa misalnya terus cair uang terus pegang uang tunai itu kan bukan pemimpin yang kita kan harusnya cuma mengambil kebijakan. Ya kan, artinya kita ini policy making dan mengelola, bukan yang punya. Jadi mengelola bagaimana itu sampai dan membuka peluang-peluang perbaikan dari semua kehidupan di masyarakat. Nah akhirnya saya ajak mereka sambil guyon seperti itu. Saya juga bilang bahwa lebih baik kita cari ketenangan dan mereka juga lebih ngelola. Dan akhirnya isu-isu pemberdayaan perempuan, isu-isu tentang kelompok marginal itu pun sangat kuat berpengaruh ketika itu. Oke. Jadi jadi itu Pokja itu tidak saja tadinya fokus ke CMS. Tapi isunya banyak. Isu pemberdayaan perempuan itu juga Pokja memperkuat. Dalam perencanaan musrembang desa mereka ini diperkuat Pak. Jadi kita sampai ngadakan yang namanya khusus musrembang perempuan, musrembang khusus perempuan, perlindungan anak dan disabilitas. Oh gitu. Ada. Ini khusus tuh. Ya. Jadi untuk memperkuat pemahaman itu dan gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan, kemudian baik itu dilakukannya NGO juga oleh serikat kelompok pemberdayaan perempuan para keluarga, kemudian juga PPSW dan lain-lain SPBK yang ada di Kalbar itu juga bersinergi selama ini dan memperkuat isu-isu itu, termasuk isu sistem informasi desa. Nah ini juga salah satu yang kita perkuat terus dan BUMDes tentu juga menjadi isu yang penting untuk kita memberi pemahaman bagaimana mereka memperkuat ekonomi ini dengan cara tadi wisata desa, kemudian juga produk-produk ekonomi kreatif dan sebagainya yang bisa dikembangkan dari pertanian, perikanan, perkebunan dan olahan dan sebagainya. Jadi gini, tadinya kan hanya 17 desa ya Pak Bupati ya. Jadi gimana kok bisa 17 desa? 17 ini langsung kita waktu acara rakor di aula, langsung mereka siap, kita langsung siapkan fakta integritas. Mereka bacakan di situ ada dokumentasinya. Padahal itu desa juga belum siap sebenarnya. Saya kira begitu kita tanya dan mereka sudah paham, karena saya jelaskan dulu. Non tunai itu begini.
seperti kalian ngurus dengan SKPD selama ini, saya bilang. Misalnya urusan apa, misalnya dana hibah atau apa, atau misalnya urusan infrastruktur, kan itu semuanya lewat rekening semua. Nah, seperti itulah. Jadi kalian tidak pegang uang, kepala desa semuanya lebay aplikasi rekening. Tapi hebatnya saya bilang nanti kepala desa kan nerima konfirmasi terakhir itu Pak, untuk mengokekan dari Sekdes itu, bahwa sudah benar ini yang mau dibelanjakan, sudah benar yang mau ditransfer. Bisa langsung banyak orang, langsung mereka terkonfirmasi, klik 2 kali terakhir. Nah, berarti kalian yang tetap mengambil keputusan apakah kalau udah klik berarti masuk uang itu ke pindah ke toko bangunan, ke pihak-pihak ketiga yang lain. Nah, kalau kayak gini kan kecil sekali kemungkinan penyimpangan. Karena sudah tahu kemana arah duitnya pun yang nerimanya. Dan ini membuka rekening sangat banyak Pak pengaruhnya. Jadi membuat masyarakat juga budaya cashless dan bank juga jadi terbangun jadi di masyarakat, karena dengan cara itu akhirnya masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal cashless jadinya. Itu tahun 2019 ya? 2019. Ya. Luar biasa, padahal baru ini ya? Iya, jadi 2020 berlaku seluruhnya karena melihat pengalaman 2019 itu berjalan dengan. Jadi yang 17 ini dari kasus yang terjadi memang efektif dan efisien. Efektif. Akhirnya dari 17 ke 28 itu di 2019 juga ngikut akhirnya yang lain, tambah jadi 28 jadinya. Nah, di 2020 seluruhnya langsung kita bikin penandatanganan keseluruhan. Berlaku di Januari 2020 saya ajak rakor dan kemudian semuanya berlaku. Memang agak sedikit ada mungkin 2-3% yang harus dipaksa sedikit, tidak masalah. Tapi toh akhirnya mereka juga paham dan masyarakat ini merasakan dampaknya Pak Is. Yang ujung muaranya kan adalah masyarakat, di mana masyarakat merasakan efek manfaatnya, yaitu ada perasaan yang lebih tenang, kemudian juga mereka melakukan apapun mereka tidak khawatir juga. Jadi jangan sampai nanti mereka juga mengerjakan apapun itu lebih transparan. Mereka juga jadi ikut. Jadi tadinya mungkin cuek, apatis, tidak mau ikut musrembang atau kurang mau ikut terlibat perlibatan aktivitas. Tapi setelah ada itu kan mereka melihat ada trust lah. Nah ini yang memunculkan jadinya perlibatan lebih luas. Kalau udah perlibatan luas, anak-anak muda juga, sarjana-sarjananya, para intelektual muda yang asal dari ini juga akan lebih banyak yang terlibat, dan pada akhirnya itulah yang membuat best practice banyak yang terjadi. Jadi memang program CMS ini adalah yang dibangun tuh trust dulu Pak? Atau apa kira-kira ya? Sistem langsung Pak. Jadi sistem aplikasi sudah ada. Berarti sistem informasi dulu? Iya, karena kan yang berlaku di dinas itu kan sama Pak. Jadi sistem aplikasi yang berlaku di dinas selama ini yang digunakan oleh dinas, aplikasi dalam pencairan dan penatausahaan, itulah yang kita breakdown diterapkan di desa. Sehingga Sekdes itu kayak sekda juga lah. Rasa sekda ya. Sekda, iyalah. Jadi kayak gitulah kira-kira. Artinya ya sebenarnya kita harus melihat ini miniatur pemerintahan yang memang betul-betul berpengaruh di bawah. Nah, jadi saya kira inilah sebetulnya sebuah hal yang kemudian juga alhamdulillah kita kemarin direkomendasikan untuk berlaku secara nasional menjadi contoh baik oleh Kementerian Desa maupun juga kemarin waktu saat kita ada top inovasi pelayanan publik dengan tim independen juga merekomendasikan untuk berlaku secara nasional karena terobosan ini dianggap jalan keluar solusi yang lebih cepat dan 72 triliun itu jadinya jangan sampai ada stigma negatif bahwa ini jadinya tidak efektif. Tidak optimal lah. Nah, apalagi dana segitu bisa mempengaruhi pergerakan ekonomi yang cukup besar. Ya kita harus melihatnya bahwa di desa-desa itu apalagi di luar Jawa ini juga luas-luas wilayahnya, dan saya kira juga tentu ini perlu bagaimana menata supaya pemanfaatan itu benar-benar sampai, dan juga bisa langsung dari kementerian pun bisa langsung memonitor kan. Dengan sistem efektif kan, karena semua dengan daerah perbankan daerah itu kan bisa disambungkan semua link ininya. Sehingga kami dari sistem semua ya. Kami di kabupaten bisa melihat rekor dan tracking
rekeningnya semua, belanjanya. Jadi semuanya tidak sulit untuk dilihat dan dan tidak kecil lah kemungkinan kalau itu dilakukan dengan hal-hal yang manipulatif lah. Ya, karena contoh misalnya katakanlah ada etiket nggak baik nih misalnya, ya semua sistem tetap ada celahnya ya, apapun tetap tergantung. Betul, orangnya ya. Orangnya juga. Tapi setidaknya ini sudah mengkondisikan dan membuat agak sulit dia mau mempersempit ruang gerak, celahnya itu. Mempersempit. Kalaupun ada misalnya, katakanlah misalnya penerima misalnya dana ini atau bantuan apa, kemudian mungkin dia minta orang supaya daftar juga di situ atau siapa pakai nama si A, seolah-olah nerima ini gitu ya. Ya tapi yang tanggung jawab nih yang beranikah yang si A ini digunakan namanya untuk kan rekeningnya langsung nama dia. Aku ada apa-apa kan tanggung jawab dia langsung. Konsekuensinya. Nah ini kan saya jelaskan begitu sama semua. Jadi bahwa hati-hati ya, jangan sampai ada upaya untuk memanipulasi seolah-olah nerima bahwa ini seolah-olah ada yang mengatasnamakan ini, tapi ini yang nerima jelas-jelas tidak bisa ngelak ini karena semua terekod semua di dalam sistem rekening giro, rekening koran yang ada di bank, dan itu tidak bisa. Jadi semua dengan sistem ini saya kira kita ada stimulan perilaku lah Pak. Betul. Stimulus pola pikir. Jadi ada jauh perubahannya, transformasinya terjadi sehingga itu merupakan sebuah hal yang saya kira dari 74.961 desa di Indonesia ini, ya saya kira kalaupun tidak keseluruhan, kalau saya kira sudah sebagian besar menerapkan ini, ya kita optimis seperti kita juga yang kita rasakan di Kuburaya, ada percepatan, ada lompatan-lompatan yang dirasakan dalam berbagai hal, termasuk perkembangan-perkembangan daripada pergerakan ekonomi yang ada di desa. Terbukti ketika pandemi kemarin, itu desa-desa itu tidak terlalu walaupun juga pasti berdampak ya, terutama desa yang berada di kawasan perkotaan. Tapi setidaknya itu ada percepatan juga di dalam mereka itu mengantisipasi. Contoh misalnya seperti kemarin dana COVID itu yang 8%. 8%. Nah, kita tidak terlalu rumit mereka melaksanakannya. Dan kan banyak Pak Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa kan kemarin sampai berapa kali menegur dan banyak. Nah, rapat ini Zoom meeting, tapi di tempat kita cepat menggunakan karena sudah jelas. Apalagi yang mau ini kan semua udah sistem by non tunai, artinya by digital semua, sehingga mau belanja ini ke apotek, beli ini, pesan ini, kemudian mau bikin atau mau fasilitasi gerakan untuk vaksinasi, misalnya fasilitasi di situ ada tentu ada agenda-agenda vaksinasi yang mereka fasilitasi juga untuk konsumsi dan sebagainya, atau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi upaya-upaya di tingkat RT, PPKM kemarin itu kan melibatkan RT, RW. Jadi operasional Satgas Covid desa itu juga cepat, insentifnya cepat dan sebagainya, jadi tidak ada masalah soal itu. BLT-nya tidak perlu orang kumpul, langsung transfer ke rekening BLT kan banyak. Tidak semua sih, memang ada juga yang agak jauh lokasi, sulit rekening bank, tapi yang daerah-daerah dekat itu udah langsung BLT-nya udah. Kan gini, kalau kita lihat dari perubahan mindset tadi ya, ada di birokrasi berubah pasti ya, dari mana. Nah masyarakatnya nggak susah Bupati. Karena budaya itu sangat merubah budaya ini kan nggak gampang, 2 tahun berarti luar biasa itu. Nah artinya bahwa budaya masyarakat yang tadinya nggak suka pergi ke bank, pasti enaknya cash itu. Taruh bawah bantal. Taruh bawah bantal itu. Ini gimana Bupati kok bisa sampai masyarakat tadi itu? Jadi apakah budaya ini gerakannya apa karena sih? Akhirnya dia merasakan suasana batinnya kan terasa. Kalau cash tapi akhirnya timbul kecurigaan, nanti apa-apa curiga, isu-isunya macam-macam ya kan. Tapi dengan cara ini dia nerima di rekening mereka insentif RT, insentif kader posyandu, kader langsung gitu ya. Lansia itu langsung mereka terima, dan itu berarti tidak akan ada pengurangan sampai komanya pun tidak berkurang ya. Berarti di sini banknya juga
langsung. Iya, langsung melaksanakan. Kan perintahnya langsung dari yang punya kas desa, kan ada kas desa. Jadi, kan ada rekening di bank. Kan problemnya kan masyarakat di desa akan ke bank tuh jauh itu, misalnya itu. Makanya enggak perlu lagi, semuanya udah langsung terima di rekeningnya. Paling mereka nanti kalaupun ada cek itu bisa langsung nitipkan atau apa, kalaupun ini yang penting uangnya aman. Ya kan? Nah, jadi memang yang merubah itu memang perlu proses, tapi makanya dengan kekuatan multi stakeholder termasuk kampus, termasuk kalau mahasiswa KKN juga, atau termasuk juga dengan teman-teman NGO, itu juga kita selalu berupaya, pendamping-pendamping desa itu juga kita berupaya bagaimana agar hal ini juga harus dimasifkan terus isunya. Dan yang paling penting memang birokrasi di kabupatennya memang harus. Ini poin yang menarik ini Pak Bupati. Jadi merubah masyarakat itu terutama kalau mindset lah dimulai dari birokrasi ya. Harus pertama memang. Paling besar pengaruh signifikannya birokrasi di kabupaten itu. Jadi merubah mindset masyarakat tuh harus dimulai dari mindset birokrasi. Itu. Nah yang kedua, ini bagaimana birokrasi sudah berubah lah ya. Bagaimana mengkondisikan masyarakat budayanya supaya berubah itu? Apakah perlu memang represif atau memang education atau apa itu? Ya, makanya sistem juga dibutuhkan. Berarti sistem ya? Sistem yang bisa berjalan. Artinya sistem itu yang memang bisa bergerak, berjalan dan berkelanjutan. Nah, inovasi itu kan harus berkelanjutan syaratnya. Sesuatu yang bisa merubah tapi memang betul-betul berjalan permanen dan berkelanjutan. Pak Bupati percaya bahwa dengan adanya sistem informasi yang dikuatkan di Kuburaya bisa merubah kultur masyarakat? Ya, itulah yang mengepung akhirnya mau gini enggak bisa, harus begini. Jadi sistem ini kan menavigasi orang, akhirnya harus mau begini, tidak mau dia harus ikut seperti itu. Tapi kan akhirnya dia tahu juga, merasakan dampaknya bahwa timbullah sesuatu yang akhirnya aman, tenang. Dan saya bilang ya itulah kita lama-lama kan dengan era digital seperti ini ya, era non tunai juga, semuanya juga melihat, mereka juga sudah biasa kan mulai belanja online, kemudian bisa juga mulai mengakses marketing digital. Jadi pendidikan literasinya juga diperkuat juga. Literasi digitalnya harus, dan juga harus dipahami masyarakat betul. Nah itu juga harus kepung juga di situ. Pak Bupati sampai sana juga. Jadi nggak saja merubah mindset, kemudian sistem informasi, tetapi juga melakukan gerakan. Betul. Harus ada gerakan-gerakannya. Makanya nafasnya harus tetap gerakan itu. Harus masif itu. Karena partnernya dalam literasi gimana caranya Pak? Banyak, semua pihak lah, termasuk baik itu kampus, baik itu teman-teman anak-anak muda yang punya concern ke media literasi, kegiatan-kegiatan yang sifat best practice-nya, kemudian anak-anak muda di kampung itu sendiri harus kita munculkan inisiatif-inisiatif mereka. Makanya kita di birokrasi pemerintah Kuburaya dengan sudah melakukan itu sebenarnya potret bagaimana itikat baik. Saya bilang sama Pak Desa awal tuh, ini ujian itikat baikmu. Kalau kamu mau melakukan ini, itu sudah setidaknya penilaian masyarakat 80-90% kamu itu punya itikat baik, karena ini dananya masyarakat. Kamu mau bersedia dengan non tunai, kamu bersedia tidak pegang uang dari itu, berarti ini masyarakat akan melihat bahwa itikat baikmu ada sebagai pemimpin, tidak sekedar penguasa gitu. Jadi pemimpin, memang betul-betul dia memimpin dan ingin memajukan. Nah, di sinilah kalau saya bilang setidaknya ini menjadi sebuah dampak trust yang baik kepada Anda. Jika Anda mungkin satu waktu mungkin ingin punya karir politik yang lebih, tentu itu akibatnya akibat daripada kepercayaan itu kan. Jadi kalau kita ingin menjadi sesuatu yang ini, marilah kita lakukan, apalagi di saat ini justru malah ini peluang
Ya, di tengah saudara punya jabatan, saya berikan pemahaman. Justru disitulah peluang untuk bisa memberikan dampak baik ya sebagai bagian daripada pengabdian. Dan memang kita tentu juga harus meyakinkan bahwa ini semua hanyalah bukan soal ya jabatan itu kan ya sampai hanya soal gagah-gagahan. Betul. Nah itu yang saya maksud tuh. Jadi bahwa ini kadang kan banyak ini proyek politik untuk 2 periode misalnya. Nah kira-kira kalau Pak Bupati kan sudah selesai 2 periode, sudah 2 periode, saya sudah nggak ada beban di sini sebenarnya. Iya, sebetulnya justru di situ malah kita meninggalkan legacy yang baik. Betul, ya kan. ya. Makanya saya bilang sama teman-teman Pak Kades juga bahwa kita itu singkat loh waktunya. Jangan kalian kira 6 tahun itu cepet, lama, ya kan? 5 tahun menjabat itu sangat cepat sekali waktunya. Kita dipotong setiap tahun 365 hari, dipotong libur, dipotong kegiatan, dipotong keluar daerah, dipotong kita. Ini berapa sih sebetulnya efektifnya? Dan ketika kita hanya bisa merubah sedikit, terlalu sedikit, dengan kita diberi kewenangan yang besar, berarti gagal kita, ya kan? Nah, artinya ya kita ukurannya, makanya sering saya ajak mereka diskusi. Jadi secara informal juga kita ajak diskusi. Memang ini tidak bisa hanya secara formal. Betul. Pokja itu juga Pak Is, jadi awalnya informal juga. Awalnya Pokja itu saya ajak ngopi juga semua kan. Jadi kita ngobrol kan, ngopi lo biar menanjak gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi biar segar. Jadi semua kita ajak bicara bahwa sudahlah, ini eranya, kita sudah era digital, era cepat, era yang sudah terbuka, dan kita tidak usah tersiksa dengan zaman ini. Justru kita harus mendahului, kita juga harus berpikir bagaimana kita juga berpikir menembus zaman, jangan sampai kita kelewat. Harus kita percepat duluan. Betul. Ini kebutuhan, dan ini yakin pasti semua butuhkan seperti ini sebenarnya. Nah, kita yakinkan seperti itu, sudah jangan lagi kita ini justru jadi hal-hal yang bahkan kita ada pikiran-pikiran yang aneh-aneh lah di sini. Malah justru di sinilah kita malah peluang Anda sebagai Sekda, Anda sebagai Pak Pemdes, sebagai Kabid, sebagai ini. Nah, semuanya itu suksesnya itu ya kalau bisa membahagiakan orang banyak itu. Nah, jadi kalau di kampung-kampung tuh akhirnya lebih cepat, ini kan lebih cepat bahagia juga. Nah, di situ yang ada mekanisme reward and punishment nggak Pak Bupati? Terhadap baik pada percepatan yang dilakukan di OPD itu sendiri maupun di tingkat desa. Ada. Bagaimana itu? Jadi kita juga melihat disitulah perubahan-perubahan di OPD yang tadinya prosedur masing-masing naikkan APBDes itu kan jadi ego sektoralnya itu kadang berkas bolak-balik dari sini ke bagian ini, balik lagi ke Pemdes, suruh perbaiki. Masa hanya gara-gara kalimat-kalimat titik koma dan sebagainya suruh, kan ini kan kadang-kadang kalau kita lihat nih hal remeh-temeh yang tidak penting, sedangkan mereka itu harus bolak-balik. Nah, makanya kita kemudian melakukanlah upaya percepatan itu sudah dengan satu pintu aja, satu pelayanan satu pintu. Ibaratnya seperti itu. Jadi pelayanan langsung terpadu, begitu jalan berkas langsung jalan ke semuanya, tidak ada bolak-balik lagi. Kalau ke bagian hukum nanti naik ke asisten, naik terus langsung cepat turun semuanya. Jadi itu awal dulu kita perbaiki dulu pemahaman sekaligus sistem internal SOP dan sebagainya yang kita upayakan tidak ada ruang-ruang untuk bisa memperlambat itu administratif ini. Karena ini saya bilang amanah kita juga, dana desa ini kan harus cepat kita bisa mereka supaya kelola. Kalau kita lambatkan nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Malah akan terjadi penyimpangan. Silpanya sisa lebih anggaran. Nah, kalau udah sisa anggarannya besar desa, itu bisa terjadi macam-macam. Zaman dulu, nah saya ingin kasih tahu Pak Isni, di mana letak modus yang lama-lama itu kebanyakan di silpa. Silpanya besar, misalnya 300-an juta. Tapi duitnya ada enggak di jadi di sini yang kadang-kadang jadi modus dulunya.
Jadi sekarang ini dengan adanya cashless gini, ngapain mereka sisakan? Jadi tidak ada silva lagi, Pak? Lebih banyak mereka 97%, 95%. Jadi daya serapnya tinggi semua desa. Karena ngapain lagi ada silpa? Nggak ada untungnya kan? Cepat aja dihabiskan, artinya dibelanjakan, ini ada motivasi percepatannya jadi karena semuanya udah cashless. Lain kalau yang lalu tadi yang saya bilang misalnya modusnya silpa 200-300 juta tapi duitnya cash on hand atau entah di mana gitu. Nah ini kan baru nanti atau nanti ada yang tidak dikerjakan tahun ini nanti disisakan tahun depan. Di situ seolah-olah digunakan kan atau tidak dikerjakan. Nanti tahun depan gali lubang gunakan dana yang lalu untuk baru melakukan ini. Nah ini kan yang sering terjadi dulu. Kita buka aja lah. Memang itu biasanya yang terjadi di berbagai yang setahu saya. Nah dan sekarang sudah tidak terjadi lagi di Kuburaya sejak berlaku dan saya kira teman-teman daerah lain pun banyak sekarang desa-desa yang datang untuk belajar di Kuburaya dan saya bilang teman-teman desa ini ya tentu saya kira satu hal yang positif untuk mereka. Terus Pak Bupati, kalau terkait dan sustainability-nya kebetulan. Saya kira jangan sampai Pemuda selesai. Ini juga ini sudah membangunnya itu. Saya kira problem pemerintah daerah itu bupatinya politiknya berbeda lagi kacau balau gimana tuh? Kalau ini raperdanya sudah disiapkan. Tahun depan. Ini mau dijadi perda. Perda. Sehingga sudah mengikat semua. Mengikat semua pihak dan semua ini. Dan kalau untuk CMS ini saya yakin 100% tidak akan mungkin bisa dirubah atau ditarik oleh siapapun yang ini karena ini akan menjadi sesuatu yang justru menimbulkan gejolak yang luar biasa dan justru sistem yang sudah ibaratnya kok era sekarang ini begini kalau udah era digital kalau sudah berlaku pola yang sudah terbuka sudah ini mau balikan model manual itu satu hal yang saya kira sudah sangat berat sangat sulit sekali karena sudah dengan sendirinya masyarakat itu sudah merasakan dan semua itu sudah membiasakan dan sudah terjadi. Apalagi diperkuat oleh perda gitu ya? Ya, apalagi diperkuat oleh perda. Ya, jadi saya kira resiko politiknya tinggi sekali kalau dia akan bermaksud misalnya orang untuk merubah jadi manual lagi, langkah mundur lagi ke belakang, malah akan timbul ketidakpercayaan yang sangat luas di masyarakat desa dan menunjukkan ada etiket tidak baik di situ. Jadi Pak Muda, kalau ini cukup efisien dan pasti juga kita temukan pasti ada celah-celahnya. Celah-celahnya yang selama ini yang belum terselesaikan, kira-kira apa sih yang menjadi problem masalah? Kalau biasanya kan desa itu kan merencanakan biasanya misalnya ada dia merencanakan merencanakan sesuatu ya terkait bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertanian, kesehatan dan sebagainya. Nah mungkin kalaupun yang masih ada itu hanyalah mungkin pada hal-hal yang sifatnya misalnya kualitas barang atau kualitas ya kayak gitu-gitu itu yang mungkin masih tapi kalau untuk masalah-masalah yang tadi aliran dana keuangan itu saya kira pertanggungjawaban laporan itu sistem dari hulu ke hilirnya ini sudah cepat dari mulai perencanaan penatausahaan pelaporan sampai pertanggungjawaban jawab dan ini sudah lebih baik lah. Jadi saya juga selalu bilang bahwa ketika tata kelola keuangan dan aset desa itu sudah lebih mandiri, dilakukan seperti itu, maka disitulah desa itu baru kita bisa menuju pada hal-hal yang lain-lainnya yang bisa mandirikan juga. Kenapa? Karena di situ sangat menentukan sekali. Ibaratnya ini menjadi gerbangnya lah. Nah, terkait tadi peluang-peluang yang lain, celah-celah. Ya tentu ini tetap ada yang namanya setiap kegiatan mungkin kualitas kegiatan mungkin juga kalau harga kan sudah ada standar-standarnya nah tapi mungkin mereka terkait dengan hal ini ya saya kira
biasanya kan kalau dulu juga ada pajak itu biasanya kan nggak langsung. Nah, sekarang dengan sistem ini pajak udah langsung dipisah, langsung bayar ke KPP juga itu di dalam sistem aplikasi itu. Langsung masuk langsung. Nah itulah cepet. Jadi negara terjamin juga sebetulnya. Maka saya pernah bilang, wah ini kalau 72 triliun kalau diberlakukan gini semua itu 7 triliun, 10%-nya itu udah langsung balik itu kan ke kas negara kan. Karena enggak ada lagi ditagih-tagih itu kan. Kan kadang-kadang ada yang belum bayar pajak sampai 2-3 tahun tuh Pak. Pajak anunya tuh kan. Nah, belum di store. Jadi saya kira hal-hal begini pun akan cepat. Dan PAD desa, nah PAD desa ini kan jadi ukuran juga Pak Is. Bagaimana dengan kreativitasnya, BUMDesnya, PAD desanya juga dia bisa mengembangkan. Nah, biasanya hal-hal ini juga di desa, kalau BUMDesnya kelolanya juga masih sangat belum profesional, ini juga masih bisa terjadi hal-hal yang tidak diharapkan peluang ya, karena BUMDes ini kan kadang juga tergantung bagaimana mereka betul-betul bisa memberdayakan profesional dan etikat baik kejujurannya. Tapi selama ini 2 tahun itu ada nggak sudah didapat celah-celah itu Pak? Kalau yang terkait dengan kualitas mungkin masih ada kualitas. Tapi kualitas dari kegiatan. Nah kalau itu biasanya tapi kami antisipasinya gimana Pak? Kami biasanya selalu monitor dan minta. Ya tentu standar kualitasnya biasanya harus kita perkuat pengawasan kualitas itu. Jadi kalau kualitasnya ternyata ada yang disampaikan Pak, misalnya disampaikan ke inspektorat, ini ada ya masyarakat yang menyampaikan misalnya kualitas kerjaannya seperti ini. Nah, terus kita monitor. Nah tentu di situ diberi asistensi untuk diperbaiki atau di kualitasnya tentu diperbaiki lah sesuai dengan ini. Jangan sampai kemudian menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Nah, sistem data juga sekarang ini kami lagi menyusunkan sistem data berbasis geospasial. Jadi ini juga kabupaten kan punya simpul jaringan informasi geospasial. Nah, desa juga dilibatkan di sini, Pak. Dan ini yang akan menjadi sistem data yang nantinya by name, by address, by koordinat, by foto, dan semua data dasar rumah tangga, dan juga subjek objek dan sebagainya yang nanti terkait tematik masing-masing per sektor itu juga akan kita lakukan tercover ya semua. Jadi ini untuk menjamin ketepatan dan juga percepatan ya, juga menghindari kesalahan, kekeliruan sasaran, pengendalian juga. Kemudian tumpang tindih juga. Program, dan juga saluran menyalurkan itu jangan sampai terjadi kekeliruan atau salah sasaran lah, atau yang berhak tuh jadi terhegemoni gitu kan. Kalau terkait dengan politik ini Pak Muda, ini kan kalau pemerintahan kan tidak bisa lepas dari pengaruh politik. Dan saya kira hampir semua kepala daerah mengapa tidak bisa melakukan inovasi karena tersandera politik itu. Apa Pak Muda setuju itu sekarang itu? Bahwa kepala daerah tersandra oleh politik sehingga tidak mampu untuk bisa berbuat lebih banyak ruang untuk berkreasi. Apa gimana itu Pak? Ya, saya kira inovasi itu kan sebetulnya itu kan sesuatu ketika dilihat benar-benar substantif yang dipikirkan ya. Jadi bukan cuman formalistik, sesuatu yang berjalan pemerintahan itu dilihat hanya seremoninya ya, formalistiknya ya. Saya kira program dan sebagainya, kewenangan yang diberikan kepada kepala daerah maupun kepada semua itu kan, itu kita harus berpikir solutif, apa nih yang perlu kita lakukan ketika program ini bisa benar-benar mencapai, mempercepat ya, misalnya terukur, mengejar IPM misalnya, angka harapan hidup, stunting, kemudian memperkuat supaya tidak banyak kematian yang usia, kemudian juga terkait juga dengan pendidikan, terkait juga dengan pergerakan ekonomi misalnya, dan lingkungan dan sebagainya. Jadi saya kira ini memang kembali kepada betul-betul juga pemahaman terhadap apa sih sebetulnya yang harus kita kejar supaya kita itu benar-benar memahami bahwa
kita mengutamakan dulu, jangan sampai alokasi anggaran ini lebih banyak pemerintah ngurus pemerintah, lebih sibuk misalnya. Karena kan selama ini pemerintah itu tidak hanya lah mengurus anggaran, tapi intervensi politik jauh lebih kuat terhadap penetapan anggaran atau kegiatannya. Nah, kira-kira gimana itu, Pak? Kalau saya kira inilah tinggal kita harus bisa memberikan pemahaman kepada semua, dan makanya birokrasinya juga harus diperkuat, harus terus menerus diperkuat mindsetnya, dan juga proses rekrutmennya juga harus bagus. Jangan sampai ada pejabat karena mohon maaf, jadi kabit, jadi ini, pokoknya rekrutmennya itu harus murni lah, yang betul-betul kompetensi, dan tidak usah ada hal-hal yang justru ini. Jadi biar benar-benar ini juga didapatkan cara-cara kerja yang lebih cepat, kita bisa mempercepat mengepungnya. Jadi jangan sampai Jadi Pak Muda sama sekali nggak ada tantangan politik terkait dengan gerakan. Ya tentu semuanya pasti ada ya, nah, kira-kira nama politik. Tapi kita coba ngepungnya bagaimana legitimasi kebijakan, karena legitimasi kebijakan ini sangat penting. Kalau kebijakan itu sudah terliterasi, legitimasi kebijakan dalam artian leadership atau regulasi. Regulasi juga, dan rencana kita untuk menerapkan sesuatu sudah terliterasi di masyarakat. Dan semua komponen di tingkat bawah, misalnya di RT, RW, desa, pergerakan-gerakan kelompok ibu-ibu, perempuan, remaja, dan semua elemen-elemen yang ada di daerah itu, saya kira semua mendukung. Nah, ketika ada suara yang akan menghambat ini juga berpikir juga, karena tentu sudah kuat legitimasi kita ingin menerapkan regulasi tertentu kan. Betul. Nah, jadi membangun trust masyarakat dulu, pemahaman lebih cepat melalui desa, melalui SKPD, suruh cepat dilakukan upaya pemahaman bahwa kebijakan akan dibuat seperti ini, sehingga apabila ada resistensi politik yang akan katakanlah seperti sesuatu yang untuk terhambat, saya kira ini akan berat juga bagi. Kan mental juga ya? Iya, mental, karena kekuatan legitimasi masyarakat ini jauh lebih akan ini, apalagi di era digital seperti sekarang, Pak. Jadi menarik statementnya semua akan bisa memberikan pendapat di ruang publik kan. Nah, itu kan kelihatan. Betul. Nah, resiko politik juga bagi katakanlah seorang legislatif misalnya, yang katakan berkomentar yang tidak setuju atau menghambat ini. Itu punya resiko politik yang besar juga kalau. Tapi terjadi lah itu. Ya mungkin pernah gitu kan, misalnya ada kebijakan, tapi akhirnya dengan opini publik dan persepsi publik yang justru malah kuat mendukung kebijakan yang akan kita lakukan, ada punya legitimasinya, maka disitulah akhirnya saya kira semua akan bisa lebih kencang menerima, lebih soft dan lebih dapat diterima semua. Gitu. Semua akan menerima, dan yang penting juga jangan sampai tidak ada regulasi, karena kadang ada orang bilang inovasi itu kadang inovasi tapi regulasinya tidak kuat. Misalnya tapi tidak ada regulasi tapi juga tidak kuat. Ada juga. Gimana itu maksudnya? Regulasi harus kuat, kita buat peraturan maksudnya bupati. Maksudnya kuatnya itu leadership ya? Kuatnya baik leadership, baik itu fokusnya, dan kita pun harus juga melakukan upaya-upaya penguatan pemahaman kepada semua yang lain gitu. Jadi biar cepat ini terliterasi dan dipahami secara luas. Jadi fungsi apalagi di era sekarang ya, sebetulnya memudahkan kita. Era digital ini di satu sisi kalau orang bilang tantangan, tapi di sisi lain kalau saya melihatnya secara positif, cara cepat mesti. Betul. Untuk malah justru membuat peluang yang luar biasa buat kita, buat pemerintah, buat masyarakat juga. Untuk mengakselerasi. Betul, dari segala hal, dan peluang-peluang untuk bisa lebih terdidik dengan baik, bisa lebih sehat, bisa lebih pemberdayaan dan sebagainya. Saya kira ya, jadi semua ini sebenarnya memang untuk mengarah kepada fokus itu emang butuh effort yang kuat ya. Betul, itu komitmen, dan itu perlu dikepung juga, artinya oleh semua pihak termasuk kampus-kampus juga perlu terus kita ajak. Makanya
saya senang diajak dengan kampus-kampus itu untuk komunikasi. Kenapa? Dengan siswa juga. Di situ juga sekaligus mengawal, mengendalikan dan sekaligus membuat kita lebih semangat terus untuk untuk selalu apa namanya menghadirkan hal-hal yang banyak ide-ide yang kita dapatkan juga. Betul, ya. Jadi kadang dari diskusi dengan mahasiswa, diskusi dengan dosen, semua itu banyak ketemu, tiba-tiba muncul, oh ya kita lebih baik bikin ini tambahan. Nah kayak gitu-gitu muncul semua ide, inspirasi, gagasan. Ini Pak Bupati closing statement ini. Kira-kira ini kan Pak Bupati ini sudah melakukan luar biasa inovasi dan menjadi secara nasional ya. Nah kira-kira apa sih untuk praktek pemerintahan yang ideal untuk dibangun yang di era ini, kira-kira apa sih yang perlu dipelajari kemudian diperkuat untuk membangun tata pemerintahan yang baik itu? Saya kira kalau untuk tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kabupaten, terutama apalagi di tingkat desa, dan ini memang harus dimulai dengan satu visi yang lebih mendarat lah. Kemudian misinya juga, dan itu harus juga dimulai dengan merubah birokrasi. Pemahaman dan mindset birokrasi. Ini tapi dibarengi dengan sistem juga, sistem yang dibangun dengan regulasi dan dengan peta kerja yang jelas. Jadi semuanya diajak bergerak, dan legitimasi kebijakan yang kita akan lakukan itu harus strong juga, harus kuat juga. Leadershipnya berarti. Leadershipnya juga harus, kita kalau fokus itu apa yang kita bicarakan, narasi yang kita sampaikan itu harus terus menerus dan harus kita ulang, harus kita berikan terus menerus supaya bisa merubah, dan diksi-diksi yang kita gunakan, narasi yang kita gunakan pun harus berbasis terus menerus kita local knowledge local knowledge, dan harus terus menerus kita sampaikan. Jadi masyarakat itu kan begini Pak kalau kita bicara apa, fokus kita itu tentu akan menjadi perhatian masyarakat. Dan ketika kita fokus dan serius memberikan itu, mengencangkan itu terus betul-betul, gitu konsisten, dan kita tidak hanya sekedar habis deklarasi atau habis acara seremoni, habis itu apa lagi. Jadi jangan sampai terkesan hanya cuma untuk formalitas tadi. Jadi marilah kita buat pemerintahan yang substansinya yang kita kejar itu, dan solusinya. Jadi jangan saya kalau bahasa saya mendarat gitu. Jadi kalau saya rumusnya sederhana Pak Is. Selalu saya katakan rumus kita tuh sederhana. Pertama fokusnya. Fokus ini artinya jangan dulu kita beralih pikiran ke ini sebelum kita selesaikan dulu ini. Itu fokus kita. Harus kencang kita fokusnya. Kalau kita bahas sesuatu, jadi harus terkawal semua. Kemudian yang kedua harus masif. Masif itu maksudnya semuanya bicaranya sama, persepsinya. Jadi merubah pola pikir, termasuk birokrasi, oknum apa. Kalau kita sama-sama bahasa, sama geraknya, sama ininya, orang akan berubah. Karena ditemuinya sama semua seperti ini. Tapi kalau nanti tidak, dia akan sulit merubah mindset orang. Kemudian yang ketiga, mendarat. Nah mendarat ini maksudnya yang langsung bisa dirasakan saja. Jadi jangan terlalu diawang-awang, jangan terlalu banyak hal normatif yang diawang-awang. Breakthrough lah istilahnya, langsung ke sasaran lah, langsung yang kita kejar tuh langsung yang nyasar. Misalnya soal apa? Ini bicara kesehatan. Ini kenapa seperti ini sanitasinya? Pengaruhnya apa? Kita kejar lagi. Jadi lebih kepada detail ya kan, yang harus detail. Nah ini juga salah satu nih masalah detail, harus detail juga yang kita bahas ini. Jangan terlalu banyak hal yang normatif yang mengawang-awang dan melebar, tidak fokus. Detail saja, langsung kepada arah. Kejar stunting gimana caranya, misalnya kayak kami punya inovasi, kita belikan USG portable, semua puskesmas periksa. Itu kan salah satu memudahkan deteksi awal. Nah itu kita kejar cara-cara solutifnya, misalnya kan kita libatkan desa untuk mengurangi stunting misalnya dengan cara-cara solutif dan kreatif. Nah, termasuk juga sistem data yang tadi sebenarnya. Jadi kita sebetulnya CMS ini kan solusi sebetulnya. Inovasi
itu kan ada kebaruan syaratnya, ada memang harus bernapas inovasi semua. Jadi tata pemerintahan yang saya kira di era sekarang itu harus bernafaskan, tidak pernah berhenti berinovasi. Inovasi itu berarti sesuatu yang syaratnya ada kebaruan, ada yang tidak biasa, ada regulasi yang kuat, ada legitimasi kebijakan. Betul, dan ada keberlanjutan juga. Jangan sampai hanya kreativitas sesaat, hanya 5 tahun deklarasi atau hanya ada acara seperti ini, tapi habis itu enggak ada realisasinya. Nah, kemudian juga ya langkah-langkah untuk memperkuat pemerintahan, saya kira sistem data inilah yang juga bagi kami kami perkuat, karena problem kita sama di semua, bahwa data itu kadang serampangan atau tidak sama satu sama lain, dan sistem data ini penting untuk basis perencanaan dan pelaksanaan dan semua. Jadi sekali lagi ya, tata pemerintahan itu ya tentu semuanya, saya yakin mudah-mudahan dengan era ini pun semua daerah sudah mulai berbenah. Ya, hanya sistem perlu dikejar dengan cara yang kokoh. Nah, maka kita yakin kita berusaha mencari celah supaya kita jangan langsung menyalahkan kondisi yang misalnya seperti desa tadi. Ya kita harus mencarikannya, solusinya. Jangan kita hanya bisa nyalakan desa ini tidak mampu dan sebagainya, SDM-nya, tapi sistemnya yang kita. Ternyata setelah kita buat sistem ini, banyak anak-anak muda desa yang mampu mengerjakan menjadi operator dan sebagainya di era sekarang. Nah, saya kira anak-anak mahasiswa yang belajar, kemudian mereka juga rata-rata sebagian besar berasal dari kampung juga. Maka saya juga selalu mendorong mereka bahwa desa itu masa depan dan menjanjikan. Jadi saya kira mari kita perkuat desa-desa untuk menjamin juga ya, penguatan ketahanan ekonomi, sumber pangan ya bagi di negara ini. Saya kira kalau desa mandiri, desa kuat pangan, maka saya kira ini juga bagian dari upaya untuk membuat pemerintah kabupaten pun akan lebih fokus lagi. Jadi pengaruh daripada desa-desa itu bisa lebih cepat mereka bangkit, mereka bisa membuat terobosan lebih progresif. Malah pemerintah kabupatennya malu kalau misalnya tidak melakukan inovasi. Kalau desanya lebih banyak berinovasi, yang kabupatennya kan malu. Nah, disinilah cara memprovokasinya juga, Pak. Kenapa kemudian saya menerapkan itu ke desa? Saya bilang kalau desanya jadi mampu ngelola dengan sistem non tunai, masa yang kabupatennya nah itu. Jadi kan ini satu dorongan juga buat menjadi dorongan motivasi, dan semoga apa yang kami lakukan ini bukan sekedar untuk gagah-gagahan. Itulah kami juga melakukan ini satu hal yang ya tentu mudah-mudahan bagi kami yang penting adalah apa yang bisa dilakukan itu merupakan sistem yang saya kira berdampak pada ya. masyarakat. Nah, itulah salah satu juga selain mendarat tadi terukur juga kerja kita dan berdampak. Nah, jadi 5 hal itu rumus yang kita gunakan di Kuburaya, tidak terlalu rumit-rumit juga. Luar biasa nih Pak Bupati. Dari kita banyak belajar tentang bagaimana mengolah pemerintahan yang ideal, kemudian bagaimana kita fokus kepada satu masalah hingga bisa menyelesaikan. Dan saya kira tidak hanya fokus, tapi harus punya kerangka kerja yang luar biasa sehingga bisa menyatukan satu visi. Dan saya kira salah satunya memang leadership. Nah, Government Lover, saya kira ada hal yang menarik dari beberapa bincang-bincang kita hari ini. Dari kata-kata Pak Bupati, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita. Dan semuanya kita bisa belajar banyak dari beliau, luar biasa. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa ini hari ini bisa memberikan inspirasi bagi kita ini dan mahasiswa dan UMY, luar biasa. Semoga mahasiswa UMY semuanya ya tetap progresif dan terakhir, banyak inovasi. Terakhir ini statement untuk mahasiswa ilmu pemerintahan, karena kita akan nanti kita sampaikan di media sosial kita khusus. Statement yang menarik dari Pak Bupati, silakan. Ya, buat mahasiswa-mahasiswa di ilmu pemerintahan, yakin bahwa kita bisa lebih banyak inovasi, gagasan-gagasan, dan
langkah-langkah untuk bisa memberikan gagasan baik ya, best practice yang dilakukan di kampus dan langsung dengan banyak pihak di masyarakat. Nah, saya kira ini kita optimis bahwa ini akan nantinya ke depan ya, semoga akan mampu untuk bisa menjadi generasi yang ikut mengawal dan bahkan memperkuat ya, pemerintahan dan sistem yang juga justru semakin harus melihat peluang. Jadi bahwa ini kita adalah punya peluang untuk memperbaiki pemerintahan yang ada di Republik ini ya. Tentu dari mulai tingkat desa sekalipun, saya kira itu justru malah tingkat yang paling penting kita perkuat, karena itu berada langsung di tingkat tapak dan tingkat masyarakat. Sehingga bagi teman-teman mahasiswa, mari kita mulai dengan memperkuat pemerintahan di tingkat desa, dan dengan sendirinya saya yakin punya dampak ke pemerintahan kabupaten, provinsi dan seterusnya. Karena sampai nasional, termasuk sampai perencanaan itu akan kita mulai bagaimana ketika di bawah perkuat perencanaan dan pemahaman visinya kuat, leadershipnya kuat, maka ke atas juga akan saya yakin akan bisa, tatanan itu akan bisa diperkuat juga. Jadi terima kasih kepada UMY dan mahasiswa ya, semoga tetap sebagai pemuda-pemuda ya, sebagai slogannya juga muda mendunia. Nah ini saya kira terus menanjak. Terus kami punya salam menanjak, dan semoga menanjak ini sebagai bagian daripada kami untuk membangkitkan semangat dan main programming bagi pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat. Salam menanjak dari Kubu Raya untuk Indonesia. kepada mahasiswa UMY muda mendunia, luar biasa. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Government Lapar, saya kira cukup hari ini dengan beliau, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita. Kita akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.